Salam sejahtera saudara, apa kabar hari ini? Kiranya hari ini dapat dijalani dalam sukacita dan pengharapan hanya kepada Tuhan, meski hidup kita tak selalu sehat ataupun senang. Hari ini, bagi saudara-saudara yang memperoleh pertambahan usia kelahiran, yakni Cindy Butar-Butar, Bapak Eliab Tuana Kota, dan Eliezer Sutopo. Semangat mensyukuri anugerah Tuhan saudara. Kiranya harapan yang terpatri di pertambahan usia ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam kebaikan-Mu Bapa, Engkau bentangkan sabda-Mu yang hendak menerangi nurani kami. Dalam nama Kristus kami memohon, pandulah hati dan pikiran kami ini dengan hikmat-Mu, agar dengan sukacita dan dalam ketulusan kami memberi diri ini menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 hingga 50 menyatakan, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dua buah pertanyaan sekaligus pernyataan yang dikutip Stefanus berdasarkan nubuatan Yesaya di pasal 66 ayat 1 hingga 2 sebagai akhir pembelaannya yang panjang. Dua pertanyaan dan pernyataan yang sejatinya menguliti pola beriman manusia kepada Tuhan. Tersadarkah manusia bukannya peka untuk sadar, melainkan semakin hari manusia semakin hilang rasa. Ya, hilang rasa memang salah satu gejala yang cukup marak di tengah situasi pandemi ini, atau yang lebih dikenal dengan istilah anosmia. Bila berada di kondisi anosmia, manusia bisa begitu sensitif tanpa diajar, dipaksa, didorong, apalagi diiming-imingi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya sedemikian protektif, mulai dari isoman, menyediakan kelengkapan kesehatan, sampai mengatur asupan makanan atau vitamin supaya terhindar dari virus C19. Lalu mengapa saat berhadapan dengan Tuhan Sang Pemilik Hidup, manusia malah berlaku sebaliknya? Pembelaan Stefanus ini tak hanya berisikan tentang kebaikan Tuhan yang telah berlangsung dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, tetapi juga mengungkapkan fakta hidup bahwa ketidaktaatan manusia juga terus-menerus mendampingi dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Oleh sebab itu, dua pertanyaan dan pernyataan itu adalah pemicu sekaligus pemacu bagi manusia untuk tersadar bahwa kebaikan Tuhan bukanlah buayan yang meninabobokan kita, melainkan penanda bahwa Tuhan masih berbelas kasih pada kita. Maka sepatutnya kita, manusia, meningkatkan kekebalan iman kita untuk berlaku kudus dan taat kepadanya, mempergunakan segala ruang, waktu, tempat, dan kondisi untuk lebih peka dan sigap melakukan isoman terhadap ketidaktaatan. Amin. Mengakhiri program hari ini, marilah kita menyatukan hati untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, kami yang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang nyata melalui firman-Mu ini yang telah kami renungkan bersama. Kami tersadar bahwa berserah dalam ketaatan iman kepadamu tidaklah mudah. Maka ajarilah kami untuk terus percaya bahwa dalam segala kebaikan-Mu, Engkau hadir untuk menguatkan saat kehidupan di hadapan kami masih buram. Anugerahkanlah kepada kami ketenangan agar hati ini tetap teguh, menampakkan hidup yang takut akan Tuhan dalam laku kami di segala aktivitas hari ini hingga di waktu ke depan. Dalam nama Kristus Tuhan Sang Penebus, kami memohon dan bersyukur. Amin. Semangat beraktivitas saudara, tetap jaga kesehatan guna berpulih bersama. Tuhan memberkati.